Vanessa, seorang biarawati cantik asal Italia, merasa hampa meski telah mengabdikan hidupnya pada gereja. Saat berlibur ke Bali, ia bertemu dengan Reza, seorang pemuda tukang siomay yang membuatnya meragukan jalan hidup yang telah ia pilih. Ketika cinta mulai tumbuh, Vanessa terjebak dalam konflik batin, antara menjalani janji setianya sebagai biarawati atau mengikuti kata hatinya untuk memeluk Islam demi cinta sejatinya. Vanessa duduk sendirian di bangku kayu tua, di pojok kapel kecil yang dingin. Lilin-lilin menyala, aroma dupa lembut mengisi ruangan, dan suara lonceng gereja menggema pelan dari kejauhan. Di hadapannya, patung Yesus tersalib berdiri diam. Tatapan matanya tajam tapi tenang. Vanessa menunduk, menggenggam rosario di tangannya yang dingin. Dia sudah berada di biara ini sejak usia 18 tahun. Sekarang usianya 28. 10 tahun hidupnya habis untuk doa, ibadah, dan melayani umat. Tapi entah kenapa, hatinya tetap saja terasa kosong. Bukan karena kurang bersyukur. Bukan juga karena dia tidak percaya. Tapi lebih kepada ada bagian dari dirinya yang hilang dan dia sendiri nggak tahu apa itu. Setiap hari rutinitasnya sama. Bangun pagi, doa, misa, mengajar anak-anak, bersih-bersih, doa lagi, lalu tidur. Semuanya berjalan lurus, rapi, dan tenang. Tapi tenang bukan berarti bahagia. Vanessa sering merasa seperti robot yang diprogram untuk melakukan tugas-tugas suci. Tubuhnya di sini, tapi pikirannya mengembara entah kemana. Malam itu, setelah doa malam selesai dan suster-suster lain sudah masuk kamar, Vanessa masih duduk di ruang doa. Sepi. Hanya suara detak jam tua yang menemani. Ia menatap langit-langit, lalu menarik napas panjang. "Tuhan, aku capek," bisiknya pelan. Itu bukan keluhan, bukan juga bentuk pemberontakan. Dia cuma jujur, dia sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Selama ini, dia pikir, jika terus berdoa dan patuh, semua akan terasa penuh. Tapi ternyata tidak. Ada ruang hampa yang nggak pernah terisi. Dan makin hari makin membesar. Dia bukan nggak cinta pada Tuhan. Justru karena cintanya, dia ingin jujur. Vanessa merasa hidupnya berhenti di satu titik. Dia seperti buku yang cuma dibaca setengah lalu, ditutup begitu saja. Keesokan harinya, saat sarapan, Suster Maria duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan lelah, Vanessa," katanya sambil menuangkan teh. Vanessa hanya tersenyum tipis. "Mungkin kurang tidur, suster." Suster Maria menatapnya lebih lama. "Kalau kamu butuh waktu sendiri, pergilah. Tuhan gak akan marah karena kamu ingin mencari ketenangan." Vanessa menoleh. "Apa maksud suster?" "Ambil cuti. Pergilah ke tempat baru. Udara segar kadang bisa menyembuhkan lebih dari doa yang panjang." Vanessa terdiam. Tawaran itu seperti angin sejuk, tapi juga menakutkan. Sudah lama dia nggak keluar dari biara, apalagi pergi sendiri. Malam harinya, dia menulis surat izin pada kepala biara. Ia minta waktu 1 bulan untuk pergi. Entah kemana. 2 hari kemudian, izin itu disetujui. Vanessa bingung harus kemana, tapi entah kenapa, ia teringat cerita temannya dulu, tentang Bali. Pulau kecil di Indonesia yang penuh pantai, senja, dan orang-orang ramah. Tempat di mana banyak orang katanya bisa menemukan diri mereka sendiri. Entah itu mitos atau bukan, tapi saat ini dia butuh harapan. Dan Bali terasa cukup jauh dari semua yang dia kenal. Dia memesan tiket pesawat dengan uang tabungannya sendiri. Dia bilang ke biara, dia hanya ingin menyepi. Tidak bilang soal Bali, tidak bilang soal kekosongan yang dia rasakan. Hanya bilang, "Saya ingin bicara dengan Tuhan di tempat yang berbeda." Perjalanan dari Napoli ke Bali butuh waktu hampir 1 hari. Saat pesawatnya mendarat di Bandara Ngurah Rai, udara hangat menyambutnya. Bau laut, aroma garam, dan suara riuh turis terasa asing, tapi juga membebaskan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Vanessa tidak memakai jubah biarawati. Ia hanya mengenakan celana panjang kain, kemeja putih longgar,
dan topi lebar untuk melindungi kulitnya dari matahari tropis. Dia merasa aneh, seperti telanjang, tapi juga seperti kembali jadi manusia biasa. Vanessa menginap di penginapan kecil dekat pantai Sanur. Kamar sederhana, hanya ada kipas angin dan jendela yang menghadap ke kebun. Tapi itu cukup. Bahkan lebih dari cukup. Dia hanya butuh sunyi yang berbeda dari sunyi kapel. Di hari pertamanya, dia berjalan menyusuri pantai. Kakinya menyentuh pasir hangat. Air laut membasahi tumitnya. Dia tersenyum kecil, bukan karena senang, tapi karena merasa hidup kembali. Sudah lama dia tidak merasakan angin di wajah, cahaya matahari di kulit, atau tawa anak-anak kecil yang bermain bola di pantai. Sore itu, Vanessa duduk di tepi pantai dengan es kelapa muda di tangannya. Dia menatap ombak sambil berpikir, mungkin ini awal yang dia butuhkan. Mungkin di tempat asing ini, dia bisa menemukan jawaban atas kekosongan yang selama ini dia pendam. Dan tanpa dia tahu, tak jauh dari tempatnya duduk, seorang pria muda dengan gerobak siomay mendorong langkahnya ke arah yang tak disangka-sangka. Pagi di Sanur datang pelan. Langit masih sedikit gelap, tapi suara burung sudah mulai terdengar. Vanessa bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di balkon kecil penginapannya sambil memegang secangkir kopi hitam. Aroma kopi bercampur bau laut terasa menenangkan. Dia masih belum tahu mau kemana hari ini. Tapi entah kenapa, dia nggak merasa cemas. Mungkin karena di tempat ini, semua terasa lebih ringan. Tidak ada jadwal, tidak ada aturan ketat, dan yang paling penting, tidak ada tatapan menghakimi saat dia ingin sekadar diam dan mendengarkan dirinya sendiri. Sekitar jam 9 pagi, dia mulai jalan kaki menyusuri jalan kecil yang mengarah ke pantai. Di kanan kiri, ada toko oleh-oleh, warung makan, dan beberapa kios turis. Tapi matanya justru tertuju pada satu hal, seorang pria muda dengan gerobak siomay. Bukan karena dia lapar, tapi karena aroma yang tiba-tiba menyeruak. Campuran bau kacang, jeruk limau, dan uap panas dari panci kukusan kecil. Pria itu berhenti di bawah pohon dekat pantai, membuka tutup pancinya, lalu mulai menyiapkan siomay untuk pembeli pertamanya. Vanessa berdiri beberapa meter dari situ. Dia memperhatikan dari jauh. Pria itu tampak sederhana. Kulitnya agak gelap, mungkin karena sering kena matahari. Bajunya biasa saja. Kaos putih polos dan celana pendek selutut. Tapi yang menarik perhatian Vanessa adalah senyumannya. Jujur, hangat, dan tulus banget. Dia ragu untuk mendekat. Tapi rasa penasaran menang. "Permisi, ini makanan apa ya?" tanya Vanessa dalam bahasa Inggris pelan. Saat dia sudah berdiri, di depan gerobak, pria itu menoleh. "Oh, ini siomay, miss. Makanan khas, ikan, sayur, bumbu kacang." Vanessa mengangguk, pura-pura paham. "Enak," tambah pria itu sambil tersenyum. "Mau coba?" Vanessa tertawa kecil. "Boleh, tapi saya nggak bisa makan pedas." "Bisa. Saya buat yang nggak pedas." Dia duduk di bangku kecil yang disediakan. Pria itu mulai menata siomay. Ada kentang, tahu, telur, dan potongan ikan yang dikukus. Lalu dia siram semua dengan saus kacang yang kental. Di atasnya, dia peras jeruk limau. Aromanya langsung bikin Vanessa menelan ludah. Saat dia mencicipi, matanya melebar, rasanya unik. Gurih, lembut, ada manisnya sedikit. Beda dari makanan yang biasa dia makan di Italia. Tapi justru itu yang bikin menarik. "Enak?" tanya pria itu sambil tersenyum bangga. Vanessa mengangguk. "Enak banget." Pria itu duduk di bangku kecil lainnya. Mereka mulai mengobrol pelan-pelan. Namanya Reza, umurnya 30 tahun, lahir dan besar di Denpasar. Dia jualan siomay sejak umur 20. Usaha sendiri, kadang keliling, kadang mangkal di tempat yang sama. Vanessa nggak nyangka. Reza mungkin bukan orang berpendidikan tinggi, tapi cara bicaranya tenang dan sopan. Dia punya cara membuat orang merasa nyaman. Bukan karena pintar bicara, tapi karena dia benar-benar mendengarkan. "Kamu liburan?" tanya Reza. Vanessa mengangguk. "Iya, mau cari..." "Tenang.
Tenang dari apa? Vanessa diam sebentar, lalu menjawab jujur, dari hidup saya yang lama. Reza nggak nanya lebih lanjut. Dia cuman angguk pelan, seolah paham. Hening sebentar. Hanya suara ombak dan anak-anak kecil yang main pasir di pinggir pantai. Kamu tinggal di sini? Tanya. Vanessa mencoba melanjutkan obrolan. Iya, rumah saya nggak jauh, dekat pasar. Nggak mewah, tapi cukup. Vanessa tersenyum. Sepertinya kamu bahagia. Reza menatapnya sebentar, lalu berkata, bahagia itu bukan karena punya segalanya, tapi karena cukup tahu kapan harus bersyukur. Vanessa terdiam. Kalimat itu menampar pelan. Selesai makan, Vanessa mengeluarkan uang untuk membayar. Tapi Reza menolak. Gratis. Pertama kali, buat kenalan. Vanessa menatapnya heran. Serius? Reza mengangguk. Besok-besok bayar kalau ketemu lagi. Vanessa tersenyum. Dia nggak janji akan datang lagi. Tapi dalam hati dia tahu, mungkin dia memang akan kembali. Saat ia berjalan pergi, langkahnya terasa ringan. Dan tanpa dia sadari, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia tersenyum. Bukan karena harus, tapi karena ingin. 2 hari berlalu sejak Vanessa pertama kali mencicipi siomay Reza. Tapi rasanya masih terbayang. Bukan cuma soal makanannya, tapi lebih karena suasana yang tercipta waktu itu. Obrolan sederhana, senyuman tulus, dan kalimat-kalimat ringan yang, entah kenapa, terasa lebih dalam dari khotbah panjang yang sering ia dengar di gereja. Pagi itu, Vanessa kembali berjalan ke arah pantai. Bukan karena sengaja ingin mencari Reza, tapi, ya, mungkin sedikit berharap. Hatinya sendiri belum mau jujur, tapi langkahnya jelas tahu arah. Dan benar saja, Reza ada di tempat yang sama. Sedang membersihkan gerobaknya di bawah pohon rindang. Ia melihat Vanessa dari jauh dan langsung tersenyum lebar. Kembali lagi, Miss. Vanessa tertawa. Iya, kebetulan lewat. Reza mengangkat alis. Kebetulan yang bagus berarti. Vanessa duduk di bangku kecil, tempat yang sama seperti sebelumnya. Hari itu udaranya agak lebih panas, tapi angin laut masih membuat semuanya terasa nyaman. Kali ini saya bayar, ya, kata Vanessa, sambil membuka dompet. Reza mengangkat tangan. Tenang, masih promo. Duh, nanti saya keterusan dong. Reza tertawa. Saya nggak keberatan. Hari itu mereka ngobrol lebih banyak. Reza cerita soal masa kecilnya, bagaimana dia dulu sempat kerja serabutan sebelum jualan siomay. Tentang ibunya yang sudah meninggal, dan adik perempuannya yang sedang kuliah sambil kerja. Jualan siomay itu bukan cita-cita sih, kata Reza sambil menuang saus kacang. Tapi ini bikin saya bisa hidup. Dan, yang paling penting, bisa bantu keluarga. Vanessa mengangguk, benar-benar mendengarkan. Ia kagum dengan kesederhanaan. Reza, nggak ada kesan pamer atau dibuat-buat. Semua mengalir, natural. Kalau kamu sendiri? Tanya Reza. Kerja di mana? Vanessa terdiam sebentar. Ini bagian yang paling sulit dijelaskan. Aku dulunya biarawati. Reza agak terdiam, tapi bukan karena syok. Lebih ke menghormati. Serius? Vanessa mengangguk. Aku udah 10 tahun hidup di biara, tapi belakangan ini aku ngerasa kosong. Kayak ada yang hilang. Reza menatapnya dalam, tapi nggak menghakimi. Terus kenapa milih Bali? Awalnya cuman pengen tempat tenang. Tapi ternyata tenang itu bukan cuman soal sepi. Kadang kita harus ketemu orang, suasana, dan hal-hal baru dulu buat ngerti isi hati sendiri. Reza tersenyum. Mungkin kamu memang harus ke sini. Kadang tempat asing bisa jadi tempat pulang yang sebenarnya. Ucapan itu menghantam Vanessa dengan lembut. Dia bahkan nggak tahu harus jawab apa. Jadi dia cuma menunduk dan mengaduk es jeruk yang dia pesan barusan. Hari itu mereka duduk lebih lama dari biasanya. Vanessa bahkan membantu Reza menata mangkuk bekas pelanggan. Reza sempat bercanda, kalau kamu terus begini, saya bisa jadi buka cabang. Vanessa tertawa.
Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Bali, tawanya benar-benar lepas. Sore mulai turun, langit berubah oranye kemerahan. Vanessa tahu dia harus kembali ke penginapan. Tapi kali ini, hatinya berat meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Reza berkata, "Kalau kamu bosan, besok aku mau ke masjid dekat sini. Ada pengajian kecil, kamu boleh ikut kalau mau." Vanessa mengerutkan dahi. "Aku ke masjid?" "Iya. Cuma dengerin aja. Gak harus ikut apa-apa. Tenang aja, gak ada yang maksa. Tapi mungkin kamu bisa lihat kedamaian dari sisi lain." Vanessa mengangguk pelan. "Oke, aku pikir-pikir dulu, ya." "Pikir santai aja," kata Reza, sambil membereskan dagangannya. Kadang hati lebih tahu jalan daripada pikiran. Vanessa melangkah pergi, tapi kali ini dengan sesuatu yang berbeda di dadanya. Rasa penasaran. Bukan hanya tentang Reza, tapi juga tentang hidup yang selama ini ia pikir sudah ia pahami. Di malam harinya, ia duduk di balkon penginapan. Lampu-lampu jalan temaram. Angin laut masuk lewat jendela. Dan di dalam hatinya ada suara kecil yang berkata, "Mungkin kamu harus coba datang ke masjid itu." Pagi itu Vanessa bangun lebih awal dari biasanya. Di luar langit masih biru muda, dan suara burung belum terlalu ramai. Tapi ada sesuatu yang membuat dadanya berdebar-debar. Undangan Reza kemarin. Masjid. Itu bukan tempat asing sepenuhnya bagi Vanessa. Dia tahu apa itu masjid. Dia pernah baca dan dengar dari buku atau berita. Tapi datang langsung, duduk di dalamnya, itu hal baru dan jujur saja agak bikin gugup. Dia berdiri lama di depan cermin. Bingung harus pakai apa. Akhirnya dia memilih celana panjang longgar, kaos putih lengan panjang, dan membawa syal besar untuk menutupi rambutnya. Dia sempat googling semalam tentang cara berpakaian sopan saat ke masjid. Sesampainya di warung siomay Reza, pria itu sudah siap dengan motor tuanya. Gerobak belum ia buka hari itu. "Kamu datang," kata Reza sambil tersenyum lebar. "Aku kira kamu nggak jadi." Vanessa membalas senyum itu, walau sedikit gugup. "Aku juga masih mikir-mikir tadi pagi." Reza memberikan helm padanya. "Tenang aja, nggak harus ngapa-ngapain. Cuma duduk dan dengerin." Perjalanan ke masjid cukup singkat. Hanya 15 menit naik motor lewat gang-gang kecil dan jalan yang belum diaspal sepenuhnya. Di depan masjid, Reza memarkir motor, lalu menoleh ke Vanessa. "Kamu masuk lewat pintu sebelah kiri, bagian perempuan. Di sana ada yang bakal bantu kamu. Aku tunggu di bagian pria." Vanessa mengangguk pelan. Oke. Langkah pertamanya masuk ke masjid itu terasa berat. Bukan karena takut akan ditolak, tapi karena ini dunia yang benar-benar baru baginya. Semuanya terasa asing. Suara azan dari pengeras suara, bau karpet masjid yang khas, perempuan-perempuan bersyal atau berhijab yang menyambutnya dengan senyum hangat. Seorang ibu paruh baya menghampirinya. "Kamu tamu, ya? Nama siapa?" "Vanessa." Jawabnya gugup. "Dari mana?" "Italia." Si ibu tersenyum lebar. "Selamat datang, Vanessa. Duduk sini ya. Nggak apa-apa. Dengerin aja dulu." Ia duduk di sudut ruangan, dekat tiang. Jantungnya masih berdetak kencang, tapi rasa hangat dari sambutan itu mulai menenangkan. Pengajian dimulai. Seorang ustazah berbicara dengan lembut, suaranya pelan dan tenang. Topik hari itu tentang ketenangan hati dan pentingnya bersyukur. Bahkan, ya saat hidup tidak sesuai harapan. Kadang, Allah membawa kita jauh dari yang kita kenal. Bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan, kata ustazah itu. Kalimat itu seperti langsung menghantam jantung Vanessa. Ia merasa seperti sedang dibicarakan, meski tidak ada yang tahu siapa dia. Matanya panas, dan perlahan air mata mulai turun tanpa bisa ditahan. Dia menunduk, pura-pura batuk, tapi sebenarnya sedang mencoba menyembunyikan tangisnya. Rasa haru, bingung, lega, dan sedih semua bercampur jadi satu. Setelah pengajian selesai, beberapa ibu mendekatinya, mengajak ngobrol, bertanya hal-hal ringan.
Tidak ada yang menghakimi. Tidak ada yang bertanya soal agamanya. Mereka cuma ingin mengenalnya lebih dekat. Seolah-olah dia sudah seperti keluarga. Saat keluar dari masjid, Vanessa bertemu Reza di halaman. "Kamu nangis ya?" tanya Reza, setengah khawatir, setengah tersenyum. Vanessa mengangguk pelan. "Iya, tapi bukan karena sedih. Aku nggak tahu kenapa. Rasanya kayak hati aku disentuh pelan-pelan." Reza tidak berkata apa-apa. Dia hanya menepuk bahunya pelan dan tersenyum. Kadang air mata itu bukan tanda lemah, tapi tanda hati kita akhirnya bicara. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi, tapi dalam arti yang damai. Vanessa tidak banyak bicara, dan Reza juga tidak memaksa. Mereka berdua tahu, hari ini ada sesuatu yang berubah, meski belum sepenuhnya jelas. Tapi arah perubahan itu sudah mulai terasa. Malam harinya, Vanessa duduk lagi di balkon. Tapi kali ini dia tidak hanya menatap bintang. Dia membuka ponsel, mencari lebih banyak tentang Islam. Bukan karena Reza, tapi karena rasa damai yang dia rasakan hari ini terasa jujur dan nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak dia meninggalkan Napoli, Vanessa merasa hatinya mulai penuh kembali. Sudah hampir seminggu Vanessa tinggal di Bali. Seharusnya, menurut rencana awal, liburan ini hanya 3 hari. Tapi entah kenapa, tiap kali dia mau cari tiket pulang, hatinya bilang, nanti dulu. Malam-malamnya kini diisi dengan bacaan baru. Dulu dia hanya baca Alkitab dan buku filsafat rohani. Sekarang dia mulai baca-baca tentang Islam, awalnya dari artikel ringan. Lalu lanjut ke kisah mualaf. Bahkan sempat nonton video ceramah dalam bahasa Inggris tentu saja. Tapi tetap, semua ini dia lakukan pelan-pelan. Vanessa nggak buru-buru, paham. Dia cuma ingin tahu. Karena rasa damai yang dia temukan di masjid waktu itu masih terus menempel dalam pikirannya. Seperti ada sisa pelukan yang belum selesai. Di hari ke-7, Reza kembali mengajaknya jalan. Tapi bukan ke masjid kali ini. "Aku mau ajak kamu ke tempat yang agak jauh dari turis," kata Reza waktu Vanessa mampir ke gerobaknya pagi itu. "Tenang aja, nggak serem kok." Vanessa tertawa kecil. "Asal nggak dilempar ke sawah." Reza senyum. "Enggak, tapi mungkin hatimu bakal jatuh." Mereka naik motor ke daerah Ubud, lewat jalan-jalan kecil yang sepi. Pepohonan tinggi, udara bersih, dan suasana jauh dari keramaian. Tujuan mereka adalah sebuah tempat sederhana di pinggir sungai. Ada saung bambu di atas batu besar. Di situ, mereka duduk menghadap aliran air yang tenang. "Dulu ibu sering bawa aku ke sini," kata Reza. Katanya, kalau hati lagi bingung, duduk dekat air bisa bantu tenangin pikiran. Vanessa mengangguk pelan. "Iya, kayak terapi ya." Mereka diam cukup lama. Bukan karena kehabisan topik, tapi karena diam di antara mereka tidak pernah terasa canggung. Malah seperti satu bentuk percakapan yang lebih jujur. Vanessa akhirnya buka suara. "Kamu percaya Tuhan dengar kita ngomong?" Reza menoleh. "Iya, tapi bukan selalu dengan cara yang kita harap. Kadang jawabannya itu lewat orang, atau kejadian, atau bahkan rasa di hati." Vanessa mengangguk pelan. "Aku ngerasa Tuhan mungkin jawab doaku lewat kamu," katanya pelan. Reza kaget, tapi nggak langsung menanggapi. Dia biarkan kalimat itu jatuh perlahan ke udara. "Aku doain ketenangan." Jawabannya malah siomay dan obrolan random, tambah Vanessa sambil tertawa kecil. Matanya berkaca-kaca. Reza ikut tertawa, meski jelas dia juga terharu. "Kamu tahu nggak?" kata Reza sambil menatap Vanessa serius. "Aku juga nggak pernah nyangka akan ketemu orang kayak kamu, yang beda banget, tapi pas." Vanessa menunduk. "Aku takut." "Takut apa?" "Kalau ini semua cuma perasaan sementara. Kalau nanti aku pulang ke Napoli dan semuanya hilang." Reza berpikir sebentar. "Kalau hati kamu tenang di sini, mungkin bukan karena tempatnya, tapi karena kamu ketemu versi terbaik dari dirimu sendiri." Vanessa terdiam. "Kalau nanti kamu pulang," lanjut Reza,
dan hati kamu mulai gelisah lagi, coba ingat siapa dirimu di Bali. Hari itu mereka tidak bicara soal cinta, tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tapi hubungan mereka terasa lebih dalam dari sekadar suka, lebih tulus, dan tumbuh dari akar yang pelan tapi kuat. Sore menjelang, mereka pulang sebelum malam tiba. Di motor, Vanessa memeluk tas kecilnya erat-erat, sementara angin menerpa wajahnya. Tapi di balik angin yang kencang dan jalanan yang berliku, dia tahu satu hal. Hatinya nggak lagi kosong. Sudah 2 minggu Vanessa tinggal di Bali. Dia sempat bilang ke pihak biara kalau ingin memperpanjang waktu retreat pribadinya. Mereka mengizinkan, walau dengan sedikit tanda tanya. Tapi hari itu, sebuah surat elektronik dari Napoli membuat semuanya jadi rumit. Email dari Sister Clara, pemimpin biara yang selama ini jadi figur ibu untuk Vanessa. Vanessa sayang, kami harap kamu baik-baik saja. Kami merindukanmu di sini. Keheningan biara tidak sama tanpamu. Ada banyak yang menunggu jawaban atas keputusanmu. Kami harap kamu kembali dalam waktu dekat. Jika hatimu sedang gundah, jangan menjauh. Tuhan tidak pergi, bahkan saat kita bingung. Kami percaya kamu akan kembali ke pelukannya. Doa kami menyertaimu. Vanessa membaca email itu di kamar, berkali-kali. Tangannya gemetar sedikit. Dada sesak. Bukan karena marah, tapi karena semua rasa jadi bercampur. Tiba-tiba dia merasa bersalah, seperti sedang melupakan jati dirinya. Tapi, di saat yang sama, ada suara lain dalam dirinya yang bilang, justru ini jalan yang membuatmu merasa hidup lagi. Siangnya, ia bertemu Reza di warung. Tapi tidak seperti biasa, wajah Vanessa tampak murung. "Kamu kenapa?" tanya Reza sambil meletakkan piring bersih ke meja. "Aku dapat email dari biara. Mereka minta aku pulang." Reza terdiam. Suasana mendadak jadi sunyi. "Kamu mau balik?" tanyanya akhirnya. Vanessa menarik napas. "Aku nggak tahu. Dulu aku yakin jadi biarawati adalah jalan hidupku. Tapi sekarang, aku bingung. Aku ngerasa damai di sini, Reza. Sama kamu. Sama semua yang aku alami. Tapi, aku juga takut. Takut ninggalin masa lalu?" Vanessa mengangguk. "Aku ngerti," kata Reza pelan. "Aku juga takut, Nes." "Takut apa?" "Takut berharap terlalu jauh sama kamu, kalau ternyata kamu memang bukan untuk di sini." Vanessa memandang Reza, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu bukan alasan aku berubah, Reza. Tapi kamu, jendela. Lewat kamu, aku bisa lihat dunia yang selama ini nggak aku tahu." Reza menunduk, mencoba menyembunyikan ekspresi hatinya. Tapi dari cara dia genggam tangan Vanessa saat itu, ringan tapi penuh makna, semuanya jelas. Malam itu Vanessa kembali ke masjid. Tapi kali ini dia tidak hanya duduk. Ia mengikuti kelas kecil untuk pemula tentang Islam dan nilai-nilai dasar keimanan. Ia duduk paling belakang, diam, mendengarkan. Satu kalimat dari ustaz malam itu menempel dalam benaknya. Tuhan nggak pernah menyuruh kita menolak masa lalu. Tapi dia juga tidak ingin kita berhenti berjalan. Kadang, meninggalkan yang lama bukan berarti mengkhianati, tapi menerima bahwa hidup terus berjalan. Setelah pengajian, ia menangis sendirian di kamar penginapan. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena hatinya tahu, dia berada di tengah-tengah dua dunia dan cepat atau lambat, dia harus memilih. Esok paginya dia tidak datang ke warung. Reza menunggu, lama, berharap Vanessa muncul seperti biasa. Tapi tak ada tanda, ponselnya berbunyi. Pesan dari Vanessa. "Aku butuh waktu sendiri, Reza. Jangan khawatir, aku cuma lagi ngobrol sama hatiku." Reza membaca pesan itu lama, tidak membalas, tapi dia tahu, badai itu akhirnya datang. Hari itu Vanessa bangun lebih awal dari biasanya, tapi kali ini tanpa semangat. Kepalanya penuh, hatinya seperti medan perang. Di satu sisi, suara panggilan masa lalu terus memanggilnya, pulang. Di sisi lain, rasa damai dan hangat yang ia rasakan di Bali, bersama Reza, sulit ia abaikan.
Ia duduk lama di balkon penginapannya, memandangi matahari terbit. Biasanya, itu jadi momen paling tenang baginya. Tapi kali ini, justru membuat air matanya jatuh pelan-pelan, tanpa suara, tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan logika. Di meja kecil, Alkitab dan buku pengantar Islam tergeletak berdampingan. Dua dunia, dua keyakinan, dua cinta. Dan Vanessa ada di tengah-tengahnya. Beberapa hari ini, Vanessa tidak bertemu Reza. Ia butuh ruang. Tapi ruang itu justru membuat semuanya makin terasa berat. Tidak ada tawa hangat, tidak ada suara motor tua yang datang menjemput. Tidak ada siomay yang rasanya lebih enak karena dimasak dengan senyum. Ia mencoba kembali menenangkan diri dengan doa-doa lama yang dulu dia hafal. Tapi hatinya justru teringat lantunan ayat yang ia dengar di masjid, suara lembut imam, dan gemetar di dadanya saat mendengarnya. Vanessa merasa terjebak di dua tempat yang sama-sama mencintainya, tapi berbeda caranya. Sore itu, ia akhirnya memutuskan untuk bertemu Reza. Ia berjalan kaki menuju warung siomay. Reza sedang duduk sendiri di bangku depan, memandang kosong ke jalan. Saat Vanessa muncul, Reza langsung berdiri. "Kamu kemana aja?" Suaranya terdengar tenang, tapi matanya jelas. Rindu Vanessa tersenyum tipis. "Aku nggak kemana-mana. Cuma ke dalam diriku sendiri." Mereka duduk. Tak ada kata selama beberapa menit. Hanya suara angin dan motor lewat sesekali. "Aku dapat tiket pulang ke Italia," ucap Vanessa akhirnya. Reza menoleh cepat. "Kapan?" "Lusa." Reza terdiam. Wajahnya sulit dibaca, tapi Vanessa tahu dia kecewa. "Vanessa, aku nggak bisa maksa kamu buat tinggal," katanya akhirnya. "Tapi aku juga nggak bisa bohong. Aku nggak pengen kamu pergi." "Aku juga nggak pengen pergi," suara Vanessa pelan. "Tapi aku butuh tahu, apakah apa yang aku rasakan di sini cuma euforia atau memang jalan baru?" Reza menatapnya dalam-dalam. "Kalau kamu pergi, apa itu artinya kita selesai?" Vanessa menahan napas. "Aku nggak tahu, Reza. Tapi aku janji, aku nggak akan pura-pura lupa." Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan sebuah syal tipis, syal yang biasa ia pakai saat ke masjid. "Aku bawa ini ke Italia," katanya. "Dan aku juga bawa kamu." Reza menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. "Kalau suatu hari kamu kembali, aku masih di sini." Malam itu sebelum tidur, Vanessa menulis surat. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk dirinya sendiri. "Jika cinta membuatmu meninggalkan segalanya, dan kamu tetap merasa damai, mungkin itu bukan cinta biasa. Mungkin itu petunjuk. Mungkin itu awal dari iman baru yang tumbuh." Dan untuk pertama kalinya, ia bersujud. Belum sempurna, belum paham semua aturannya, tapi ia bersujud karena hatinya sudah tak sanggup memikul semuanya sendiri. Ia tak meminta jawaban, ia hanya minta dikuatkan. Karena cinta yang jujur seringkali menuntut keberanian yang paling besar, melepas sejenak agar bisa pulang sebagai diri yang utuh. Napoli, Italia. Suasana dingin menyambut Vanessa saat ia tiba. Udara di sini tidak sama dengan Bali. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada aroma laut, tidak ada Reza. Langkahnya menyusuri lorong biara terasa berat. Dinding-dindingnya masih sama, putih bersih, sepi, dan sakral. Tapi hatinya tidak lagi seperti dulu. Dia masuk ke kamarnya, tempat di mana ia biasa bermeditasi dan berdoa. Semuanya masih utuh. Tapi entah kenapa, tidak lagi terasa seperti rumah. Malam itu, ia duduk sendirian di kapel kecil biara. Salib besar di dinding menatapnya diam. Hening yang dulu menenangkan, kini justru terasa menekan. Sister Clara datang, duduk di bangku yang sama. "Kami semua senang kamu kembali," katanya lembut. Vanessa tersenyum kecil. "Terima kasih, Sister. Tapi, aku harus jujur." Sister Clara memandangnya dengan tatapan penuh kasih. "Di Bali, aku bertemu seseorang. Tapi bukan cuma itu. Aku juga menemukan sesuatu yang membuatku bertanya ulang tentang hidupku." "Agamamu?" tanya Sister Clara, tanpa nada menghakimi. Vanessa mengangguk pelan.
Aku datang ke masjid. Aku ikut pengajian. Aku baca Al-Quran. Aku bahkan belajar berdoa dengan cara yang berbeda. Sister Clara terdiam sejenak, lalu berkata, Vanessa, kita semua pernah berada di titik bertanya. Tapi jangan ambil keputusan saat hatimu masih terluka atau rindu. Vanessa tersenyum pahit. Aku justru merasa damai waktu aku berlutut dalam sujud untuk pertama kalinya. Apakah kamu mencintainya? Tanya sang sister. Ya, tapi bukan cuma itu. Reza cuma membuka pintu. Tapi apa yang aku temukan di balik pintu itu adalah sesuatu yang lebih dalam dari cinta. Hari-hari berikutnya, Vanessa mencoba kembali ke rutinitas lamanya. Tapi segalanya terasa kosong. Doa-doa yang dulu menenangkan kini terasa seperti hafalan kosong. Nyanyian gereja tak lagi menyentuh jiwanya. Ia merasa seperti hidup di antara dua dunia, tapi tidak benar-benar milik keduanya. Sampai akhirnya, satu malam, ia menerima pesan dari Reza. Hanya satu kalimat, "Aku nggak pernah berhenti mendoakan kamu, Vanessa." Pesan itu menghantam hatinya lebih dari apapun. Besoknya, Vanessa berdiri di depan altar kecil biara. Ia membawa satu kotak kecil berisi salib miliknya, rosario, dan catatan doa yang dulu selalu ia tulis. Dengan perlahan, ia letakkan semuanya di atas meja. Bukan sebagai bentuk penolakan, tapi sebagai tanda bahwa ia siap memulai bab baru. Ia pergi dari biara tanpa marah, tanpa konflik besar. Tapi dengan air mata yang jatuh, dan pelukan terakhir dari para suster yang sudah seperti keluarganya sendiri. Vanessa menyewa kamar kecil di Napoli, dekat Masjid Komunitas Muslim Internasional. Ia mulai datang ke sana, bukan lagi sekadar ingin tahu, tapi karena ia merasa itu tempat di mana hatinya tenang. Beberapa hari setelah itu, di hadapan beberapa saksi dan seorang ustazah yang membimbingnya, Vanessa mengucap 2 kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tangisnya pecah seketika. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa seperti pulang. Setelah semuanya selesai, ia duduk di taman kecil dekat masjid, membuka ponselnya, dan mengirim satu video pendek ke Reza. Dalam video itu, Vanessa menatap kamera, senyum kecilnya hangat, matanya basah. Aku sudah sampai, Reza, tapi jalan pulangku ternyata bukan ke Napoli, tapi ke hati yang sudah aku temukan di bawah langit Bali. 2 bulan setelah kepergiannya, Vanessa kembali menginjakan kaki di Bali. Kali ini berbeda. Ia tidak lagi datang sebagai biarawati yang mencari pelarian, tapi sebagai seorang muslimah yang telah mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Kerudung tipis membingkai wajahnya, sederhana tapi cukup untuk menyampaikan bahwa dia bukan Vanessa yang dulu. Langit Bali cerah seperti menyambut pulang seseorang yang lama hilang. Vanessa berdiri di depan warung siomay. Ia tidak langsung masuk. Ia menatap dari kejauhan, papan kayu dengan tulisan siomay Reza masih sama. Warungnya masih kecil, tapi suasananya hangat. Dan di dalam sana, Reza sedang mengaduk adonan, seperti biasa. Dia terlihat tidak berubah, tapi Vanessa tahu, waktu 2 bulan itu juga mengubah Reza, sedikit banyak. Dengan langkah ringan, ia masuk. Suara lonceng kecil di pintu membuat Reza menoleh. Dan detik itu, juga, dunia mereka kembali menyatu dalam satu tatapan panjang. Vanessa? Reza nyaris tidak percaya. Vanessa tersenyum. Aku janji akan balik, kan? Reza berjalan perlahan mendekatinya, lalu berhenti di hadapan Vanessa. Kamu pakai hijab sekarang? Aku sudah mengucap syahadat di Napoli. Sendirian, tapi bahagia. Reza menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba menyerbu. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kamu nggak usah ngomong apa-apa, Reza, kata Vanessa pelan. Cuma, boleh peluk? Reza tertawa pelan, menghapus air mata. Kalau kamu belum halal, belum boleh. Vanessa ikut tertawa. Ya udah, peluk lewat mata aja dulu. Mereka duduk berdua, seperti dulu. Tapi sekarang tidak ada lagi rasa ragu.
Tidak ada lagi jarak yang menggantung. Vanessa tidak perlu lagi menutup-nutupi perasaannya. Reza tidak perlu lagi menahan harapan. Malam harinya, mereka berjalan di pantai. Sepi, hanya suara ombak dan angin laut yang menari pelan. Aku udah siap. Reza, kata Vanessa, suaranya tenang. Siap untuk apa? Untuk hidup sebagai aku yang baru, sebagai muslimah, sebagai perempuan yang memilih jalannya sendiri. Dan, kalau kamu juga siap, sebagai istrimu. Reza menatap Vanessa lama. Kamu yakin? Aku gak pernah sedamai ini sebelumnya. Bahkan waktu aku masih pakai jubah biarawati, aku gak pernah merasa sebebas ini. Reza memegang tangan Vanessa. Aku akan bimbing kamu semampuku. Aku bukan orang sempurna, Nes. Tapi aku janji cinta aku ke kamu. Bukan karena kamu berubah, tapi karena kamu berani. Vanessa tersenyum. Berani itu muncul karena ada seseorang yang bikin aku percaya bahwa cinta bisa membawa kita lebih dekat ke Tuhan, bukan menjauh. Beberapa hari kemudian, Reza datang ke rumah penginapan tempat Vanessa tinggal sementara. Ia membawa ibu dan adik perempuannya. Vanessa menyambut dengan gugup tapi hangat. Ia mencoba berbahasa Indonesia seadanya, sementara ibu Reza hanya tersenyum, lebar dan memeluknya erat. Cantik sekali, dan hatinya lebih cantik, kata sang ibu sambil menepuk bahu Vanessa. Hari itu, dua keluarga yang berbeda budaya dan iman bertemu, tapi tidak ada jarak, hanya tawa dan cerita yang mengalir. Pernikahan mereka sudah direncanakan. Setidaknya itu yang mereka harapkan. Setelah 2 bulan Vanessa tinggal di Bali, mereka merasa dunia sudah lebih menerima. Tapi kenyataan datang dengan cara yang tidak selalu manis. Vanessa duduk di taman kecil dekat masjid, menunggu Reza yang sedang mengatur jadwal untuk menikah. Keduanya sepakat untuk melaksanakan pernikahan secara sederhana, tanpa acara mewah, hanya keluarga terdekat dan sahabat yang datang. Tapi tetap saja, rintangan tak terduga selalu datang. Hari itu, saat Reza mendekat, wajahnya tampak serius. Vanessa sudah bisa menebak, ada sesuatu yang mengganggu. Ada masalah apa? Tanya Vanessa. Langsung menatap Reza. Reza duduk di sampingnya, menarik napas panjang. Ibu aku nanya banyak soal pernikahan kita. Vanessa mengernyitkan dahi. Kenapa? Ibu bertanya kenapa kamu memilih untuk masuk Islam. Dia nggak ngerti kenapa kamu sampai meninggalkan apa yang sudah kamu jalani selama ini. Dia nggak tahu kalau kita berdua, ya, kita kan punya jalan hidup yang berbeda. Vanessa menggigit bibir, menahan emosi yang hampir meledak. Tapi kita sudah bicarakan ini, Reza. Aku tahu ini berat buat ibu. Tapi kan aku nggak bisa berhenti untuk hidup sesuai dengan apa yang aku yakini sekarang. Ini bukan keputusan yang gampang buat aku. Iya, aku tahu. Tapi ibu bukan orang yang mudah menerima perubahan. Belum lagi ada tante-tante aku yang nggak bakal sepaham. Dan orang-orang di gereja, mereka nggak ngerti kenapa kamu nggak lagi pakai salib. Kenapa kamu nggak lagi ikut misa. Vanessa terdiam, matanya menatap langit. Terkadang, rasa takut itu datang begitu saja. Takut menghadapi orang-orang yang tidak paham. Takut pada penilaian orang yang akan menganggap keputusan mereka salah. Gimana kalau kita tunda dulu? Saran Reza dengan hati-hati. Kita cari cara untuk buat semua orang menerima. Vanessa mengguncang kepala. Aku nggak mau menunda lagi, Reza. Aku sudah siap. Dan ini jalan hidupku. Aku nggak mau menunggu lebih lama. Kita berdua nggak harus menunggu sampai semua orang setuju, kan? Reza menatapnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tapi ini bukan cuma soal kamu dan aku. Ini soal keluarga kita. Soal tradisi. Soal orang-orang yang kita cintai, Nes. Vanessa menarik napas panjang. Aku ngerti, Reza. Aku nggak gampang buat keputusan ini. Tapi kalau aku harus memilih, aku pilih kamu. Aku pilih hidup baru ini. Reza memejamkan mata, berusaha mengendalikan perasaan yang mulai membebani. Aku nggak ingin kehilangan kamu, Nes. Beberapa hari setelah percakapan itu, Vanessa dan
Reza memutuskan untuk mengunjungi Ibu Reza. Mereka tahu, pertemuan itu bisa jadi penentu segalanya. Reza sudah memperkenalkan Vanessa, tapi kali ini keduanya datang dengan niat lebih serius. Mereka ingin memberi penjelasan bahwa cinta mereka lebih dari sekadar perasaan, tapi juga komitmen yang mendalam. Di rumah Ibu Reza, suasananya agak canggung. Ibu Reza, meskipun menyambut dengan senyum, jelas terlihat khawatir. Semua orang duduk di ruang tamu yang sederhana, sementara Ibu Reza mulai bertanya. Vanessa, kenapa kamu memilih Islam? Apa yang membuatmu berubah begitu cepat? Tanya Ibu Reza dengan hati-hati. Vanessa menatap Ibu Reza, mencoba menunjukkan keyakinannya. Sister, saya tidak berubah karena cinta semata. Saya sudah memikirkan ini berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di Bali, saya menemukan kedamaian dalam doa dan iman saya yang baru. Islam mengajarkan saya untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan itu yang saya rasakan. Ibu Reza terdiam sejenak, matanya tidak lepas dari Vanessa. Tapi kamu meninggalkan semua yang sudah kamu jalani. Itu bukan hal yang mudah. Saya tahu, dan saya juga merasa berat. Tapi, percayalah, ini bukan keputusan yang impulsif. Ini adalah pencarian yang saya jalani dalam hati saya. Saya merasa lebih damai, lebih utuh. Ibu Reza menggigit bibir, masih ragu. Aku khawatir, Vanessa. Aku khawatir kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Dan aku takut Reza tidak akan bahagia kalau kamu terus berubah. Reza menggenggam tangan Vanessa, memberinya kekuatan. Ibu, aku bahagia karena Vanessa. Aku bahagia karena dia membuatku lebih kuat dan dia membantu aku lebih dekat dengan Tuhan. Ibu Reza akhirnya menghela napas, mengalihkan pandangannya ke jendela. Aku masih sulit menerima ini, anakku. Tapi aku tahu kamu tidak akan berbahagia kalau aku terus menolak. Aku nggak ingin kehilangan kamu. Reza tersenyum, akhirnya merasa lega. Aku nggak akan pergi, Bu. Aku akan tetap di sini, dan aku harap kamu bisa mulai memahami pilihan kami. Vanessa merasa haru mendengar kata-kata Reza. Ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tapi ini adalah langkah pertama menuju penerimaan. Mereka tahu masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan salah satunya adalah keluarga Vanessa, yang mungkin juga tidak bisa menerima dengan mudah. Perjalanan pernikahan mereka masih panjang. Banyak tantangan yang menunggu, baik dari sisi keluarga maupun masyarakat yang masih terbiasa dengan tradisi lama. Tapi mereka sudah melewati langkah pertama, saling memahami dan menerima, meski itu tidak selalu mudah. Di sisi lain, Vanessa mulai merasa lebih kuat. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan datang, ia yakin cinta dan iman yang ia pilih ini adalah jalan yang benar. Bersama Reza, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Pernikahan yang mereka impikan, yang seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan, kini mulai dipenuhi dengan keraguan dari berbagai pihak. Setelah pertemuan dengan Ibu Reza, meskipun ada sedikit penerimaan, rintangan sosial mulai datang, terutama dari lingkungan Vanessa yang mulai merasa khawatir. Tantangan pertama datang ketika beberapa teman lama Vanessa menghubunginya. Mereka merasa terkejut dengan perubahan yang begitu besar. Sebagian dari mereka tidak bisa memahami kenapa seorang biarawati bisa berpindah agama, apalagi menikahi seseorang yang latar belakangnya jauh berbeda dengan apa yang ia yakini dulu. Vanessa duduk di sebuah kafe kecil, menatap pesan-pesan yang masuk. Sebagian besar dari teman-temannya dari Italia tidak bisa menerima perubahan ini. Mereka mengira ia sedang mencari-cari jalan keluar dari kehidupan yang membosankan, tanpa memahami alasan dalam dirinya yang sebenarnya. Satu pesan yang paling membuat hati Vanessa sakit datang dari sahabat lamanya, Isabella. Vanessa, apa kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tidak hanya meninggalkan gereja, kamu meninggalkan Tuhanmu. Ini bukan kamu yang dulu. Aku berharap kamu akan kembali. Jangan biarkan cinta membawa kamu ke jalan yang salah. Vanessa merasa seperti diterjang ombak besar. Ia menyimpan pesan itu dalam hatinya, mengingatkan dirinya betapa beratnya keputusan yang diambil. Tapi ia tahu, ia sudah memilih jalan ini,
bukan karena kebingungannya, melainkan karena hati yang lebih tenang, lebih damai. Saat itu, Reza duduk di sebelah Vanessa di kafe yang sama. Menyadari betapa beratnya pikiran yang menguasai Vanessa, ia menggenggam tangannya. "Apa kamu nggak mau menjelaskan ke mereka?" Vanessa menunduk. "Aku ingin, Reza. Tapi kadang rasanya terlalu berat. Aku bukan lagi Vanessa yang mereka kenal. Mereka pikir aku berubah karena cinta. Tapi aku berubah karena aku merasa menemukan kedamaian." Reza menatapnya penuh pengertian. "Mungkin kita harus mulai mengajak mereka ke sini. Tunjukkan kalau kita nggak salah memilih jalan. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa kita sekarang." Vanessa mengangguk pelan. "Aku ingin mereka tahu aku baik-baik saja. Aku nggak kehilangan siapapun. Aku cuma menemukan sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri." Minggu berikutnya, Vanessa dan Reza memutuskan untuk mengunjungi gereja di Napoli, tempat Vanessa dibesarkan. Meskipun berat, mereka tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Keduanya berangkat pagi-pagi, dengan hati yang dipenuhi ketidakpastian. Di gereja, suasananya sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang berdoa. Ketika Vanessa melihat salib besar yang tergantung di dinding, ia merasa perasaan campur aduk. Ada kenangan lama yang tak mudah dilupakan. Kenangan tentang keheningan yang dulu mengisi hari-harinya. Salah satu pendeta yang masih mengenal Vanessa, Padre Antonio, mendekatinya dengan tatapan penuh kasih. "Vanessa, anakku, kau kembali." Vanessa tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit. "Ya, Padre, aku kembali, tapi kali ini bukan untuk yang sama." Padre Antonio mengamati Vanessa lebih dekat, seolah ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. "Aku dengar kamu memutuskan untuk mengikuti jalan lain, keputusan yang besar. Apa yang kamu cari, Vanessa?" Vanessa menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku mencari kedamaian, Padre. Aku mencari cinta yang lebih besar dari apapun yang pernah aku rasakan." Padre Antonio masih terdiam, lalu mengangguk pelan. "Kehidupan ini penuh dengan pilihan. Setiap jalan yang kamu ambil, kamu harus bertanggung jawab. Tapi aku percaya, jika keputusan itu datang dari hati yang tulus, Tuhan akan selalu menyertai." Vanessa merasakan kedamaian mendalam saat mendengar kata-kata itu. Ia merasa diizinkan untuk memilih jalan yang ia yakini. Namun, kenyataan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Setelah pertemuan dengan Padre Antonio, rintangan baru datang. Kali ini datang dari keluarga Vanessa. Ayah dan ibunya, meskipun diam-diam prihatin, tak bisa mengerti sepenuhnya pilihan yang diambil putri mereka. Suatu malam, mereka berkumpul di rumah keluarga Vanessa. Suasana cukup tegang. Ayahnya yang biasanya tenang kini tampak gelisah. "Vanessa, kami hanya ingin yang terbaik untukmu," kata ayahnya. "Tapi kami khawatir. Apa yang kamu lakukan ini terlalu drastis. Kami sudah membesarkanmu dengan ajaran yang kuat, dengan iman yang kokoh. Kenapa kamu harus meninggalkan semua itu?" Vanessa menatap ayahnya dengan mata yang penuh keyakinan. "Ayah, aku tahu ini mungkin sulit dimengerti. Tapi ini bukan soal meninggalkan apa yang kita percayai. Ini tentang mencari kedamaian yang aku rasa lebih dalam." Ibunya menyela dengan suara bergetar. "Kamu meninggalkan kami, Vanessa. Kamu meninggalkan keluarga ini." Vanessa bisa merasakan kesedihan dalam suara ibunya. Ia tahu betapa sulitnya bagi orang tuanya menerima perubahan ini. Tapi ia juga tahu, hidupnya sudah berbeda. "Aku nggak pernah pergi, Bu," jawab Vanessa dengan lembut. "Aku cuma memilih jalan yang berbeda. Dan aku ingin kalian tahu, aku akan selalu mencintai kalian." Reza yang duduk di samping Vanessa, menggenggam tangannya. "Kami bukan hanya berdua, ini juga tentang keluarga. Kami ingin tetap dekat dengan kalian, meskipun kami memilih jalan yang berbeda." Ayah Vanessa menunduk, menghela napas dalam-dalam. "Kami akan memikirkan ini," katanya pelan. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan orang tua Vanessa, suasana menjadi sedikit lebih tegang.
Keluarga Vanessa masih terombang-ambing antara penerimaan dan penolakan. Namun sedikit demi sedikit mereka mulai membuka hati, meskipun jalan menuju pemahaman masih panjang. Namun, satu hal yang jelas, Vanessa dan Reza tidak bisa lagi mundur dari keputusan mereka. Pernikahan mereka semakin dekat, dan mereka berdua merasakan bahwa setiap langkah yang mereka ambil kini dipenuhi dengan tantangan baru. Bukan hanya dari orang tua, tetapi juga dari masyarakat sekitar. Di Bali, meskipun kebanyakan orang sudah mengenal mereka sebagai pasangan, tetap saja ada beberapa yang tak sepenuhnya menerima perubahan yang terjadi pada Vanessa. Mereka merasa terganggu dengan fakta bahwa seorang wanita dari latar belakang gereja Katolik yang kuat bisa berubah begitu drastis. Namun, Vanessa tidak takut. Ia tahu ia telah memilih dengan hati yang penuh keyakinan. Setiap malam, ia berdoa, mencari ketenangan dalam dirinya, memastikan bahwa jalan yang ia pilih adalah yang terbaik. Hari itu, Reza dan Vanessa memutuskan untuk bertemu di sebuah taman kecil dekat masjid. Keduanya duduk di bangku, menikmati angin, sore yang lembut. Reza memandang wajah Vanessa dengan tatapan penuh kasih. Meskipun ada begitu banyak rintangan yang menghadang, ia merasa lebih kuat karena ada Vanessa di sisinya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Reza pelan, menggenggam tangan Vanessa. Vanessa tersenyum tipis, meskipun matanya terlihat sedikit lelah. "Aku baik-baik saja, tapi aku tahu kita masih punya banyak hal yang harus dihadapi. Banyak yang belum menerima kita, Reza. Dan aku tahu, itu akan semakin sulit menjelang hari pernikahan kita." Reza menarik napas panjang. "Aku tahu, Nes, tapi kita nggak bisa mundur lagi. Apa yang kita jalani ini adalah pilihan kita. Dan aku yakin, kita akan menghadapinya bersama." Vanessa menunduk, menatap tangannya yang digenggam oleh Reza. "Aku nggak bisa menunda lagi, Reza. Ini adalah keputusan yang sudah aku buat. Aku sudah merasa damai dengan diriku sendiri. Sekarang, aku hanya ingin orang lain bisa melihat itu." Reza menyandarkan kepalanya ke bahu Vanessa. "Kita pasti bisa. Aku akan selalu ada untuk kamu." Namun, meskipun ada keyakinan di hati Vanessa, tantangan terbesar mereka datang saat mereka berdua memutuskan untuk bertemu dengan keluarga besar Reza. Perbedaan budaya dan agama tetap menjadi tembok yang harus mereka hadapi. Tidak semua anggota keluarga Reza mendukung hubungan mereka, terutama beberapa saudara Reza yang merasa bahwa Vanessa, dengan latar belakang dan perubahan agamanya, tidak cocok untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Suasana pertemuan itu tegang. Saat Reza dan Vanessa datang, banyak yang hanya diam, memperhatikan mereka dari kejauhan. Beberapa keluarga besar Reza langsung menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan sikap dingin, sementara beberapa lainnya mencoba terlihat netral. Salah satu bibi Reza, yang cukup tegas, memutuskan untuk berbicara langsung. "Kamu tahu kan, Vanessa, ini bukan hanya soal cinta kalian. Ini soal keluarga kami. Kami sudah terbiasa dengan cara hidup kami, dan perubahan ini sangat besar. Kamu harus sadar bahwa tidak semua orang akan menerima kamu begitu saja," kata bibi Reza. Matanya tajam menatap Vanessa. Vanessa menatapnya dengan tenang. "Saya mengerti. Saya tidak mengharapkan semua orang bisa langsung menerima saya. Tapi, yang saya harap adalah kalian bisa melihat bahwa saya berkomitmen pada Reza. Ini bukan hanya tentang agama, tetapi tentang memilih satu jalan bersama." Bibi Reza tidak langsung menjawab, namun suaminya yang duduk di sampingnya menyela. "Tapi kamu harus paham, Vanessa. Kamu sudah mengubah begitu banyak hal dalam hidupmu. Kami khawatir kalau kamu tidak benar-benar siap dengan pilihan ini. Apa yang akan terjadi kalau Reza merasa kamu tidak cocok untuknya setelah menikah?" Mendengar itu, Vanessa merasa perasaannya seperti dihantam badai. Ia tahu tantangan ini tak akan mudah, namun ia sudah memutuskan untuk melangkah bersama Reza, meskipun dunia di sekitar mereka tak selalu setuju. Reza, yang melihat Vanessa mulai terguncang, menggenggam tangannya lebih erat. "Kami sudah melalui banyak hal bersama, dan kami akan terus berjalan bersama, meskipun sulit. Aku memilih Vanessa, dan aku tidak akan mundur. Kami siap menghadapi semuanya." Bibi Reza tampak terdiam. Beberapa anggota keluarga yang awalnya tampak skeptis mulai mengalihkan pandangan mereka. Tetapi, suasana pertemuan itu tetap terasa kaku.
Tanpa kata-kata lebih lanjut, pertemuan tersebut berakhir dengan banyak pikiran yang mengambang di udara. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan, Vanessa dan Reza duduk berdua di tepi pantai, jauh dari keramaian. Lautan yang tenang, seakan menjadi teman yang mengerti perasaan mereka. Aku nggak tahu, Reza. Rasanya begitu sulit untuk diterima. Aku tahu kita sudah berusaha, tapi kenapa rasanya masih banyak yang menolak kita? Tanya Vanessa dengan suara yang hampir hilang, tertutup angin. Reza memandang ke arah laut, merenung. Kadang, cinta dan iman itu memerlukan waktu untuk dimengerti. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk memahami kita dalam sekejap. Tapi yang penting, kita tahu kita tidak salah. Kita yakin, kita berada di jalur yang benar. Vanessa menunduk, merasakan air mata yang perlahan mengalir. Aku hanya ingin membuat semuanya mudah, Reza. Aku ingin hidup kita diterima oleh semua orang. Reza menatapnya dengan lembut. Nes, kita nggak perlu diterima oleh semua orang. Yang penting kita tahu kita sudah memilih dengan hati yang benar. Jika cinta kita kuat dan kita tetap bersatu, kita pasti bisa menghadapinya. Tuhan selalu ada bersama kita. Vanessa tersenyum tipis. Meskipun air mata masih mengalir, ia merasakan kedamaian yang ia cari selama ini. Cinta mereka, meskipun penuh, rintangan akan selalu ada di hati mereka. Hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketegangan, perasaan campur aduk, dan berbagai rintangan yang mereka hadapi, pernikahan Vanessa dan Reza siap dilaksanakan. Namun, tidak semua berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Hari itu, meskipun penuh kebahagiaan, juga penuh dengan ketegangan. Pernikahan sederhana yang mereka impikan diadakan di sebuah masjid kecil yang terletak di pusat kota Bali. Di luar, suasana masih terasa hangat dengan sentuhan sinar matahari yang lembut. Namun, di dalam masjid ada banyak mata yang memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu dan skeptisisme. Banyak dari tamu yang hadir adalah orang-orang yang mengenal mereka, baik dari Bali maupun Italia, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sudah lama mengikuti perjalanan hidup mereka. Vanessa, yang mengenakan gaun putih sederhana namun anggun, terlihat sedikit gugup. Di sisi lain, Reza yang mengenakan pakaian pengantin adat Bali tampak lebih tenang, meskipun bibirnya sedikit tersenyum karena melihat kekasihnya yang berdiri di hadapannya. Mereka sudah melalui begitu banyak hal bersama, namun hari ini adalah yang paling penuh makna. Semua sudah siap, Nes, kata Reza, menggenggam tangan Vanessa dengan erat, memberi kekuatan. Vanessa tersenyum kecil, meskipun hatinya penuh dengan kegelisahan. Aku masih nggak percaya kita sampai di sini. Reza mengangguk. Aku juga, tapi ini langkah terakhir. Setelah ini, kita bisa mulai hidup kita yang baru. Mereka berdiri di depan imam yang akan memandu akad nikah mereka. Semua mata tertuju pada mereka, dan meskipun suasananya penuh dengan harapan, ada banyak yang masih skeptis, termasuk keluarga Vanessa yang datang jauh dari Italia. Di hadapan semua orang, dengan penuh keyakinan, Vanessa menyebutkan kata-kata yang telah lama ia pendam. Aku, Vanessa, menerima Reza sebagai suamiku. Aku memilih jalan ini. Aku memilih cinta ini. Dan aku memilih untuk hidup di jalan yang telah aku yakini. Reza menatapnya dengan penuh rasa bangga dan cinta. Aku, Reza, menerima Vanessa sebagai istriku. Aku berjanji untuk mencintaimu dan bersamamu dalam suka dan duka, dalam segala hal yang akan datang. Acara berlangsung dengan hikmat, meskipun ada beberapa air mata yang jatuh dari mata orang-orang yang hadir, baik karena kebahagiaan maupun karena rasa yang belum sepenuhnya bisa diterima oleh banyak orang. Usai akad nikah, mereka berdua duduk di antara keluarga dan teman-teman yang datang. Beberapa wajah terlihat masih canggung, namun mereka tahu, mereka sudah melewati jalan yang paling sulit. Perjalanan mereka yang penuh perjuangan dan keberanian telah sampai pada titik ini. Mereka telah membuat pilihan mereka, dan itu adalah yang terpenting. Malam itu, setelah pernikahan selesai, Vanessa dan Reza duduk berdua di pinggir pantai Bali, di tempat yang dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama.
Angin malam bertiup lembut, membawa aroma laut yang menenangkan. Mereka berdua menikmati keheningan, meresapi setiap detik yang baru saja mereka lalui. "Aku nggak tahu harus berkata apa, Reza," kata Vanessa, suara lembut namun penuh emosi. "Semua ini terasa seperti mimpi. Begitu banyak yang harus aku lewati untuk sampai di sini. Tapi aku yakin, semua ini adalah jalan yang benar." Reza menatapnya dengan penuh kasih. "Aku juga merasa begitu. Tidak mudah, Nes. Tapi aku percaya cinta kita adalah kekuatan yang akan membawa kita melewati apapun." Vanessa tersenyum dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku merasa diberkati bisa memilih jalan ini. Aku merasa Tuhan ada di sini, di setiap langkah kita." Reza meraih tangan Vanessa, menggenggamnya erat. "Dan aku bersyukur, karena Tuhan memberi aku kesempatan untuk hidup bersamamu. Aku nggak akan pernah menyesal. Ini adalah hidup kita, Nes. Kita mulai dari sini, bersama." Malam itu, mereka berdua hanya duduk di sana, saling berpegangan tangan, merasa bahwa mereka telah menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, meskipun dunia di sekitar mereka kadang tidak memahami. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan mereka berjalan dengan tenang. Keluarga Reza mulai lebih menerima Vanessa, meskipun tidak semuanya mudah. Beberapa dari mereka masih punya keraguan, tetapi dengan waktu dan usaha, mereka mulai melihat bahwa hubungan ini tidak hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga komitmen yang kuat. Di sisi lain, keluarga Vanessa, meskipun dengan hati yang lebih berat, mulai bisa menerima keputusan putri mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun Vanessa telah memilih jalan yang berbeda, ia tetap menjadi orang yang sama, perempuan yang penuh kasih, peduli, dan kuat. Vanessa dan Reza kini tidak hanya menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai contoh nyata bahwa cinta, meskipun datang dari dua dunia yang berbeda, bisa menyatukan hati yang tulus. Mereka tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar mereka untuk melihat lebih jauh dari sekadar perbedaan agama dan latar belakang. Mereka tahu perjalanan ini belum berakhir. Setiap hari, mereka harus terus berjuang untuk menjaga cinta dan iman mereka, meskipun banyak ujian yang mungkin datang. Namun, mereka sudah yakin, selama mereka bersama, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dengan senyum di wajah mereka melangkah maju ke masa depan yang penuh harapan. Dengan doa di bawah langit Bali, yang selalu menjadi saksi perjalanan cinta mereka.